Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ki Somadi Purwanto, Taruna Tugas Belajar. Kami akan menjelaskan beberapa soal isi UTS Meteorologi Tropis, yaitu selaku Bapak Aris mohon izin untuk menjelaskan selaku dosen Meteorologi Tropis. Pertama-tama kami akan menjelaskan kondisi ENSO, yaitu ENSO sejak April sampai Mei bahkan Juni masih berada di titik atau di area netral. Dan ayo di sini kita lihat bersama-sama sejak bulan memasuki bulan April sampai Mei bahkan Juni, IUD masih berada di nilai positif, bahkan mungkin nanti sampai bulan Agustus akan bernilai positif. Penjelasannya yaitu El Nino atau El Nino Sudden Oscillation atau ENSO masih bersifat netral sampai kita ketahui bulan Mei ini. Suhu permukaan laut di Pasifik Tengah telah terus menurun sejak Desember tahun 2023. Kalau kita amati gambar di layar monitor barusan, penurunan permukaan ini didukung oleh penurunan signifikan di bawah permukaan, di bawah bagian Pasifik Tengah dan Timur, pola awan dan tekanan permukaan terbaru yang juga netral. ENSO kemungkinan akan tetap netral hingga setidaknya Juli tahun 2024. Selanjutnya, IUD saat ini netral, yaitu nilai terbaru indeks IUD positif 0,8 derajat Celcius, berada di atas ambang batas IUD positif, yaitu positif 0,40 derajat Celcius. Secara historis, sebuah peristiwa IUD positif dianggap sedang berlangsung setelah indeks IUD dipertahankan di atas positif 0,40 derajat Celcius. Dampak terhadap Indonesia dengan kondisi ENSO netral dan IUD positif adalah tidak ada pengaruh ekstrim dari El Nino atau La Nina yang biasanya memperparah atau memperingan efek dari IUD. Namun IUD positif tetap akan mengalami penurunan curah hujan dan peningkatan suhu. Secara keseluruhan, Indonesia akan mengalami kondisi yang lebih kering dari biasanya di bagian barat. Sementara bagian timur mungkin tidak terlalu berpengaruh atau tetap menerima curah hujan yang normal. Selanjutnya kami akan menerangkan beberapa istilah meteorologi tropis, yaitu equatorial wave atau gelombang khatulistiwa adalah fenomena yang terjadi di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia bagian tengah dan timur di sepanjang khatulistiwa. Mereka adalah gangguan dalam suhu, angin, dan permukaan laut yang bergerak sepanjang khatulistiwa dari timur ke barat atau sebaliknya. Gelombang ini dapat terjadi dalam berbagai skala waktu, dari berbagai hari, minggu, beberapa minggu, dan dapat mempengaruhi iklim global serta cuaca lokal. Selanjutnya, global wind circulation atau sirkulasi angin global adalah pola besar aliran udara di atmosfer bumi yang dipengaruhi oleh perbedaan suhu antara khatulistiwa dan kutub serta rotasi bumi. Pola ini terjadi atau terdiri dari beberapa sirkulasi utama yang terjadi di berbagai tingkat atmosfer, dari permukaan hingga atmosfer. Pada tingkat permukaan, pola sirkulasi angin utama yaitu termasuk ada angin pasat, angin barat, jet stream, sirkulasi Hadley, Farrell, dan polar. Yaitu selanjutnya ada El Nino, yaitu
fenomena alami dalam sistem iklim bumi yang terjadi secara periodik di Samudra Pasifik. Ini terjadi ketika suhu permukaan laut yang biasanya dingin di sepanjang pesisir Amerika Selatan menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena ini biasanya berlangsung selama beberapa bulan hingga setahun, meskipun kekuatannya dan durasinya dapat bervariasi. La Nina adalah fenomena iklim yang terjadi secara periodik di Samudra Pasifik, di mana suhu permukaan laut di sepanjang khatulistiwa menjadi lebih dingin dari biasanya. Fenomena ini merupakan kebalikan dari El Nino dalam siklus iklim yang dikenal sebagai El Nino Southern Oscillation atau ENSO. Selanjutnya, ENSO adalah singkatan dari El Nino Southern Oscillation yang merupakan sebuah siklus iklim alami yang terjadi di Samudra Pasifik. Siklus ini melibatkan interaksi antara suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tropis, angin, dan tekanan atmosfer di wilayah tersebut. ENSO terdiri dari dua fase utama, yaitu El Nino dan La Nina, serta fase netral di antara keduanya. Selanjutnya yaitu Madden-Julian Oscillation atau MJO adalah sebuah pola cuaca global yang bergerak dari barat ke timur di sepanjang khatulistiwa. Ini adalah salah satu sumber utama variasi cuaca jangka pendek di daerah tropis dan subtropis. MJO terbentuk oleh interaksi kompleks antara atmosfer dan lautan, dan biasanya memiliki siklus hidup sekitar 30 hingga 60 hari. Ada beberapa karakteristik MJO meliputi peningkatan aktivitas curah hujan, pola angin, variabilitas. Yang selanjutnya, IOD merupakan singkatan dari Indian Ocean Dipole yang merupakan sebuah fenomena iklim di Samudra Hindia. IOD terjadi ketika perbedaan suhu permukaan laut di bagian barat dan timur Samudra Hindia menciptakan pola angin dan perubahan iklim yang signifikan di wilayah tersebut. Ada beberapa karakteristik utama IOD meliputi IOD positif, IOD negatif, dan ada pola netral di antara keduanya. IOD positif terjadi ketika suhu permukaan laut di bagian barat Samudra Hindia menjadi lebih hangat dari biasanya daripada di bagian timur. Hal ini menyebabkan tekanan atmosfer yang rendah di bagian barat dan tekanan atmosfer yang tinggi di bagian timur. Dampaknya termasuk curah hujan yang lebih tinggi di sebagian besar Australia, Indonesia bagian timur, dan bagian selatan India. Sementara bagian timur Afrika akan dapat mengalami kekeringan. IOD negatif ini terjadi ketika suatu suhu permukaan laut di bagian timur Samudra Hindia menjadi lebih hangat dari biasanya daripada di bagian barat. Ini dapat menghasilkan pola tekanan atmosfer yang terbalik, dengan tekanan tinggi di bagian barat dan tekanan rendah di bagian timur. Dampaknya termasuk cuaca yang lebih kering di sebagian besar Australia dan hujan lebih banyak di bagian timur Afrika. IOD dapat mempengaruhi pola cuaca di wilayah yang jauh dari Sumatera Hindia, termasuk Australia, Asia Tenggara, dan Afrika Timur. Ini juga dapat mempengaruhi pola monsun di Asia. Selanjutnya yaitu monsun. Adalah pola angin musiman yang terjadi di beberapa wilayah di dunia, terutama di kawasan tropis dan subtropis. Pola ini ditandai oleh perubahan arah dan kecepatan angin yang konsisten selama beberapa bulan pada waktu yang sama setiap tahunnya. Musim monsun terjadi karena perbedaan suhu yang signifikan antara daratan dan lautan di wilayah tersebut. Ada dua jenis monsun, yaitu yang paling terkenal yaitu musim monsun Asia dan monsun Afrika.
Selanjutnya kami akan menjelaskan indeks musim monsun. Adalah pengukuran atau metrik yang digunakan untuk memantau dan menganalisis kekuatan durasi dan pola musim monsun di berbagai wilayah. Ada beberapa indeks yang digunakan untuk mengukur musim monsun di berbagai bagian dunia, terutama di wilayah Asia Selatan dan Tenggara. Yaitu ada beberapa indeks monsun yang umum digunakan, termasuk yaitu ISMR, yaitu Indian Summer Monsoon Rainfall. Selanjutnya AIMR, All India Monsoon Rainfall. Ada SOI, Southern Oscillation Index. Selanjutnya ada Onset Date of Monsoon. Selanjutnya kami akan menjelaskan monsoon break adalah istilah yang digunakan dalam konteks musim hujan atau musim monsun untuk menggambarkan periode singkat di mana hujan secara signifikan berkurang atau bahkan berhenti sama sekali dalam suatu wilayah yang biasanya mengalami curah hujan tinggi selama musim hujan. Periode ini biasa terjadi di tengah musim hujan atau pada awal atau akhir musim hujan. Selanjutnya Borneo Vortex, yaitu sebuah fenomena cuaca yang terjadi di sekitar Pulau Borneo yang merupakan salah satu pulau terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara. Fenomena ini merupakan jenis siklon tropis lokal yang khas di wilayah tersebut. Borneo Vortex seringkali terbentuk selama musim hujan di wilayah tersebut, ketika kondisi atmosfer dan lautan mendukung pembentukan badai kecil atau siklon tropis. Beberapa karakteristik Borneo Vortex meliputi ukuran kecil, pembentukan yang lokal, dan pengaruh terhadap cuaca. Selanjutnya kami akan menjelaskan istilah cold shock, yaitu sebuah fenomena cuaca yang terjadi ketika aliran udara dingin dan kering dari daerah bertekanan tinggi di belahan bumi utara tiba-tiba memasuki wilayah yang biasanya hangat atau tropis. Fenomena ini sering terjadi di musim dingin di daerah yang terletak di dekat lintang tinggi atau wilayah yang berdekatan dengan sumber udara dingin seperti Siberia dan Arktik. Adapun beberapa karakteristiknya yaitu meliputi penurunan suhu, penyertaan angin kencang, perubahan cuaca secara mendadak. Selanjutnya kami akan menjelaskan change atau cross equatorial northerly surge, yaitu fenomena cuaca yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, terutama di wilayah-wilayah seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Fenomena ini biasanya terjadi selama musim kemarau di kawasan tersebut. Adapun karakteristik change meliputi arah angin, cuaca, dan suhu. Selanjutnya kami akan menerangkan MGO dari gambar berikut, yaitu bahwa kondisi MGO berada di kuadran 2, yaitu di area Indian Ocean seperti pada gambar. MGO saat ini cukup kuat dan berada di bagian kuadran 6 Samudra Hindia. Pergerakan yang diproyeksikan sebagian besar model iklim internasional memperkirakan bahwa MGO akan bergerak lebih jauh dan semakin kuat dan akan mendekati wilayah maritim, yaitu mencakup Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina dalam 1 minggu ke depan. Dampak pada curah hujan ketika MGO berada di wilayah maritim selama waktu tahun ini biasanya menyebabkan peningkatan curah hujan di sebagian wilayah timur laut dan pesisir timur Australia. Melemahnya di Pasifik Barat, yaitu saat MGO mendekati wilayah Pasifik Barat. Sebagian besar model memperkirakan
ini akan melemah. Jika MJO terus ke Pasifik Barat seperti yang disarankan oleh sebagian kecil model, biasanya tidak ada perubahan signifikan pada curah hujan di sebagian utara Australia. Secara keseluruhan, sifat dinamis dari MJO dan pengaruhnya pada pola curah hujan di berbagai wilayah menekankan pentingnya untuk ramalan cuaca dan pemahaman variabilitas iklim regional. Demikian penjelasan saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.